Halo sobat-sobatku di mana saja berada. Selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah sobat-sobat sekalian, pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait hasil seleksi P3K teknis, yakni banyak keluhan di seleksi P3K tenaga teknis. Gus Pardi minta pemerintah melakukan evaluasi. Nah mari sobat-sobatku sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Amanat Nasional Gus Pardi Gaus menyatakan banyak keluhan yang disampaikan peserta ujian yang gagal dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Teknis 2022. Dia menyebutkan keluhan itu ialah soal passing grade atau batas nilai minimal yang harus dipenuhi tinggi. Oleh karena itu, legislator dari fraksi PAN ini mendorong pemerintah mengevaluasi proses seleksi P3K Tenaga Teknis 2022. Banyak keluhan yang disampaikan oleh peserta ujian yang gagal dalam tes seleksi kompetensi P3K Teknis 2022 karena passing grade atau batas nilai minimal harus dipenuhi yang tinggi sehingga banyak sekali formasi yang terancam tidak terisi, ujar Gus Pardi dalam keterangannya di Jakarta. Hari ini terungkap saat menerima audiensi secara daring dengan forum P3K Teknis pada Sabtu 29 April yang diikuti lebih 250 tenaga P3K Teknis perwakilan dari masing-masing provinsi. Para peserta ujian P3K Teknis 2022 mengeluhkan kondisi yang terjadi di lapangan. Secara presentase dan rata-rata peserta gagal memenuhi passing grade yang dipersyaratkan, hanya sebagian kecil yang mampu memenuhinya. Gus Pardi melihat kondisi itu akan mengakibatkan gugur massal peserta P3K Teknis 2022 karena terbentur oleh tingginya poin passing grade yang ditentukan dan tingkat kesulitan soal yang diujikan juga cukup rumit. Sebagai konsekuensinya, banyak formasi P3K teknis yang belum terisi. Hal ini tidak boleh terjadi karena dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja instansi yang bersangkutan. Gus Pardi juga meminta kepada peserta ujian P3K teknis yang tergabung dalam forum P3K teknis 2022 agar segera menyurati Menteri PAN RB Aswar Anas terkait fenomena banyaknya tenaga teknis yang tidak lolos ujian karena terganjal passing grade yang tinggi. Surat tersebut dapat ditembuskan kepada Komisi 2 DPR RI untuk bisa ditindaklanjuti ketika ada agenda rapat dengan dengar pendapat dengan Kemenpan RB. Gus Pardi menegaskan pemerintah memang perlu membuat terobosan mengatasi persoalan ini. Karena formasi tenaga teknis jangan sampai dibiarkan kosong. Jika itu terjadi, sudah pasti mengganggu kerja. Jika tidak mengganggu, ya lebih baik ditiadakan saja. Logika sederhananya kan begitu. Menurutnya, kebutuhan P3K teknis sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau ASN dalam menunjang kinerja pemerintah, baik di instansi pusat maupun daerah sangat penting dalam pembangunan nasional. Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program proyek strategis nasional di seluruh penjuru tanah air. Wilayah-wilayah di seluruh Indonesia di tingkat kabupaten atau kota sangat perlu tambahan amunisi ASN untuk kelangsungan kinerja dan optimalisasi tugas pelayanan publik di instansi pusat dan daerah, kata dia. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengevaluasi dan membuat terobosan terkait masalah ini. Dia memberi contoh dengan
memundurkan atau menyesuaikan pengumuman hasil Paskasangga olah nilai seleksi kompetensi P3K Teknis 2022 yang akan dilaksanakan mulai 11 Mei 2023. Mungkin juga perlu alternatif seperti menetapkan sistem ranking untuk peserta yang tidak lulus passing grade. Peserta yang telah lulus tetap menjadi prioritas untuk mengisi formasi yang ada, imbunya. Gus Pardi menambahkan penting juga bagi pemerintah untuk mengkaji dan mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh Forum P3K Teknis 2022 yang sudah ditandatangani lebih dari 15.000 orang peserta P3K Teknis 2022 dari Sabang sampai Merauke. Jadi itulah informasinya yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobat sekalian. Semoga bermanfaat dan sobat-sobat sekalian dapat menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Dan akhir kata admin ucapkan terima kasih untuk dukungan dari sobat-sobat sekalian.